Nih, kalau di klasikal nanti ada dari 5 hari menjadi 3 hari. Ini jadi ada perubahan. Ya. Desain pembelajarannya seperti ini. Kucing agenda di sinkronus pertama kita membahas tentang pengantar ya. Kemudian peran kontribusi agenda 1, 2, 3 ya, overview. Recording in progress. Ya, ini perkembangan kita nanti, tahapan kita desain pembelajarannya ya. Nah, kemudian kita pengertian aktualisasi. Apa sih sebenarnya aktualisasi habituasi itu? Panjenengan mesti berpikir, bertanya-tanya, apa tah sebenarnya yang terjadi dengan cinta ya? Aktualisasi itu apa? Suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari secara teori menjadi aktual, nyata, terjadi, sesungguhnya ada. Bukan ilusi, bukan mimpi, bukan hanya utopis, tapi dari ya proses itu dari konsep teori menjadi nyata, aktual, terjadi, sesungguhnya ada. Apa bentuknya? Realitanya apa? Bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik. Mengubah konsep menjadi konstruk. Menjadikan gagasan sebagai kegiatan realita atau nyata. Ini yang disebut dengan aktualisasi. Nah, maka di agenda 4 ini ada 2 namanya aktualisasi dan rehabilitasi. Apa itu habituasi? Habituasi adalah proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui apa? Proses internalisasi dan dipersonifikasi atau diumpamakan melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Jadi ini teori diproses menjadi nyata. Apa bentuknya? Pembiasaan yang ada di lembaga atau di institusi, di unit kerja panjenengan ini ya, harus bisa dicarikan permasalahan itu menjadi solusi. Apa solusi yang panjenengan tawarkan? Selama di sana panjenengan akan melihat, mengamati, kemudian melakukan sesuatu, apa yang bisa dilakukan untuk pembenahan itu? Mencarikan solusi. Sampai di sini, ada yang mau disampaikan? Cukup, jalan, lanjut. Lanjut. Jadi bisa kita bedakan antara aktualisasi dengan habituasi. Ya. Oke. Agenda aktualisasi habituasi itu apa? Ya. Di agenda aktualisasi habituasi itu ada indikator hasil belajar dan materi pokoknya. Ya. Kalau di materi pokok konsep aktualisasi, indikator hasil belajarnya apa? Bisa menjelaskan konsep dasar aktualisasi. Materi pokok pembelajaran aktualisasi, indikator hasil belajarnya bisa menjelaskan pembelajaran aktualisasi. Kemudian untuk materi pembimbingan rancangan aktualisasi, produknya apa? Indikator hasil belajarnya. Peserta bisa menyusun rancangan aktualisasi. Kalau di bimbingan kok tidak jadi, ya raiso berarti. Ya, nggak bisa berhasil, indikator belajarnya tidak berhasil. Jika pembimbingan bisa jalan, panjenengan bisa melakukan,
Bisa menyusun rancangan aktualisasi berarti berjalan. Yang keberapa? Evaluasi rancangan aktualisasi. Produknya apa? Indikator hasil belajarnya. Peserta bisa mempresentasikan rancangan aktualisasi. Ini dipresentasikan kapan? Di kelas nanti ada sinkronus lagi, tapi juga bisa di waktu kita melakukan seminar rancangan aktualisasi dan seminar laporan aktualisasi nanti. Nah, di sini. Jadi ketika nanti ada sinkronus lagi, di asinkronus panjenengan akan diberikan tugas-tugas. Setelah itu panjenengan diberikan tugas apa? Untuk menyusun rancangan aktualisasi. Oh ya, mumpung ingat. Tolong teman-teman, karena ini sudah masuk pada teknis, Mas Ketua kelas siapa ini? Mas 14 ya? Rosid. Mas Saya, Rosid. Pak. Mas Rosid. Mas Rosid tolong nanti buatkan grup kelas ya. Kelas. Siap. Nanti dibuat grup kelas jadi 11 sampai 1, 12 ya. Jadi Oke. 12 Ya, saja Pak. serta dengan pengajar. Siap. Nanti kalau sudah itu saya tunggu biar nanti ketika di collab atau di BLC kita belum bisa action, bisa kita tindak lanjuti di WhatsApp group sebagai kartu cadangan ketiga, backup ya. Informasi sudah bisa masuk ke sana. Nah, yang kelima apa? Pembekalan habituasi. Produknya apa? Indikator belajarnya menjelaskan konsep pelaksanaan dan pelaporan habituasi. Nanti akan kita buat model formatnya seperti apa. Kita berikan gambarannya. Syukur tadi saya dengar-dengar Recording sudah stopped. ada yang selesai ya. Nah, kalau sekarang selesai copy paste saja, ya itu nanti produknya ya tidak akan menggembirakan. Nah, kenapa? Karena tidak sesuai dengan program. Apa di tapisan isu. PKL-nya belum masuk. Kemudian nanti di analisis pemahamannya. Itu kan juga nanti akan hilang. Kemudian apa? Materi aktualisasi di tempat kerja. Produknya atau indikator hasil belajarnya apa? Peserta dapat melaksanakan aktualisasi di tempat kerja. Nah, ini nanti yang panjenengan susun di sana dengan model administrasi. Sekali lagi, silakan nanti dibuat manajemen file, folder ya. Kalau perlu dibuat folder 1 untuk Latsar. Nanti bidang agenda 1, 2, 3 kemarin kan, dengan tugas-tugasnya. Kemudian di agenda 4 ini, panjenengan juga membuat folder aktualisasi habituasi, kemudian ada beberapa file-file termasuk foto, dokumen, ya. Dokumen lain bisa dimasukkan juga kopinya di sana. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, panjenengan sudah bisa menjawab. Oh ini, datanya di sini tidak tercerai-berai. Kemudian apa? Yang ketujuh, laporan aktualisasi. Targetnya apa? Peserta dapat menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi. Jadi setelah panjenengan melaksanakan aktualisasi, jangan lupa didokumentasi. Baik itu foto, baik itu file, baik itu banner atau yang lainnya, panjenengan harus bisa mendokumentasikan dalam bentuk laporan nanti. Jadi laporan yang baik adalah laporan yang dilengkapi dengan data atau dokumen pendukung. Bisa berupa foto, bisa berupa file, bisa berupa dokumen yang lain, buku atau yang lainnya. Ini bisa. Nah, kenapa? Jika tidak ada itu berarti panjenengan bisa dikatakan ini klaim. Sebenarnya tidak pernah dilakukan tapi merasa seakan-akan dilakukan. Ya ketemunya tadi mesti ketemu. Mana ini kok nggak sinkron? Copy paste itu mesti suatu saat ketahuan. Secanggih-canggihnya panjenengan, oh ini copy paste hanya diganti judulnya, oh hanya diganti ini. Mesti akan ketahuan. Makanya ikuti prosesnya. Nah, materi ke-8 apa? Pembimbingan pra evaluasi aktualisasi. Produknya apa?
peserta bisa menyiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi. Ini nanti kita akan gambarkan ada simulasi bagaimana Panjaringan nanti bisa menyiapkan rencana presentasi laporan dengan baik. Jadi nanti di endingnya akan kita berikan treat-treat seperti itu. Ya. Kemudian apa? Peserta bisa mempresentasikan ya laporan aktualisasi ini. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, kita lanjut kalau cukup. Kita sudah memasuki dunia baru dengan pergantian kepemimpinan di tingkat nasional dari Pak Jokowi ke siapa? Presiden kita? Prabowo. Pak Prabowo. Visi misinya pun juga mesti beda. Bentar ya. Apa? Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ini visi Indonesia 45 dari Pak Prabowo. Visi pemerintahan Prabowo Gibran ya, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ini harus tahu di masa sekarang bagaimana ternyata visi Pak Prabowo seperti apa, Pak Jokowi seperti apa. Kita ingin Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju dan salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia dengan apa modelnya kualitas manusia yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat yang jauh lebih baik dan merata. Serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa. Ini. Jadi visi pemerintahan Prabowo Gibran tadi seperti itu, bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi Asta Cita. Jadi kalau ditanya kok ada Asta Cita itu apa? Asta Cita itu misinya Pak Prabowo Gibran. Nah, apa itu visinya? Di Asta Citra, Asta itu berapa? Apa artinya? 8. Ya, apa Asta artinya? 8. 8 cita, Cita-cita, Cita-cita, Pak. Pak. cita-cita. Sudah tahu Asta Cita itu Tahu, Pak. Tahu, Pak. apa saja? Sedikit, Pak. Pertama, Yang Bapak, memperkokoh yang Pak, Indonesia Pancasila, demokrasi dan hak ya, asasi manusia. Ini yang pertama. Kedua apa? Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara. Tuh ya, pangan, kedaulatan pangan yang sudah banyak digaungkan ya. Yang ketiga apa? Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Ini industri kreatif ataupun melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang keempat apa? Memperkuat pembangunan sumber SDM ya. Sains, teknologi, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam atau di dalam apa penyandang disabilitas ya, perempuan dan disabilitas. Ya. Yang kelima apa? Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kalau Anda ketahui semua, saudara sekalian mungkin kalau kemarin belum mendengar atau belum terasa, banyak orang-orang top dunia saat ini mereka sudah masuk ke dunia pangan, dunia pertanian maksud saya. Ya, raksasa-raksasa dunia itu sudah masuk ke dunia pertanian. Nah, kita sebagai ASN bisa membimbing masyarakat untuk bisa lebih mengetengahkan program-program yang terkait dengan itu. Kemudian yang keenam apa? Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini adalah visi keenam. Untuk ketujuh memperkuat reformasi.
politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Ini juga salah satu misi dari Pak Presiden yang sudah dibacakan dalam format pidato kenegaraan kemarin. Yang kedelapan apa? Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama ada atau disebut dengan moderasi beragama, ya, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ya, ini adalah misi Asta Cita. Ya. Smart government. Nah, di manakah smart government itu? Ya, smart government itu artinya apa? Ada yang tahu apa itu smart government? Smart government. Ada yang Tata tahu? kelola pemerintahan berbasis kolaborasi baik antar instansi pemerintah maupun non pemerintah, Pak, dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Baca, Pak. Terima Iya. kasih. Apa? Bisa diulang, Mas Tri? Apa smart government itu? Tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi baik antar instansi pemerintah maupun non pemerintah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Baik. Nah, di sini sesuai arahan Presiden dalam pidato Presiden membutuhkan smart government itu apa? Membutuhkan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih smart, lebih cerdas, ya. Smart government bisa diartikan sebagai apa? Tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi, baik antar instansi pemerintah maupun non pemerintah. Ya, tata kelembaran berbasis kolaborasi, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintahan, bisa saja LSM dan sebagainya, non government, ya. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Itu disebut dengan smart government. Oke, ini disebut smart governance. Ya. Nah, lalu kegiatan pembelajaran agenda 4 itu ada apa saja di Lasar CPNS ini? Nah, di agenda 4 ini ada 4 sasaran. Pertama, merancang aktualisasi. Setelah dirancang, siapa yang merancang? Ya, peserta pelatihan, peserta Latsar. Nah, setelah dirancang, melalui rencana aktualisasi, maka dilaksanakanlah aktualisasi. Nah, jadi ketika merancang juga sudah ada solusi alternatif yang ditemukan apa kira-kira? Apa yang bisa disuguhkan kepada bangsa dan negara sebagai solusi alternatif. Melalui apa? Pelaksanaan aktualisasi. Di lapangan, di unit kerja, dengan salah rancangannya di ACC oleh coach dan mentor, maka panjenengan bisa lanjut kepada pelaksanaan aktualisasi. Jangan lupa ada dokumentasi. Jangan lupa ada file-file yang sudah terkumpul, itu namanya dokumen. Yang ketiga apa langkahnya? Menghabituasikan. Nah, itu ya. Yang terakhir setelah dihabituasi, kurang lebih 1 bulan, ya. Apa? Melaporkan hasil aktualisasi. Dalam bentuk apa? Nanti dipertanggungjawabkan dalam seminar aktualisasi. Sampai di sini ada yang disampaikan? Lanjut, kalau nggak ada. Di alur pikir. Alur pikir proses
penyusunan rancangan aktualisasi Latsar. Ini penting, saudara sekalian. Bagaimana alur penyusunan RA itu? Jadi harus dibedakan antara RA dan LA. Apa itu RA? Rancangan aktualisasi. Kalau LA, Laporan aktualisasi. kira-kira bedanya di mana? RA dengan RA. RA dengan LA. Ya, kalau belum bisa, tak sampaikan. Kalau penyusunan RA, rancangan aktualisasi itu dilakukan peserta sebelum masuk di habituasi. Di aktualisasi habituasi yang 1 bulan ya. Di unit kerja, panjenengan membuat konsep, menemukan problem itu, menjadikan carikan solusi, bentuknya apa. Bukan hanya teori, oh harusnya begini-begini, caranya ya wis ngono, nggak bisa. Produknya mana jelas. Jadi kalau rancangan aktualisasi berarti sebelum dilakukan seminar rancangan aktualisasi. Nanti sebelum itu sudah harus clear dulu, dibentuk seperti apa. Ya. Ya. Bentuk tadi dimulai dari mana? Identifikasi isu. Ini ya. Namanya apa? Environment scanning. Environment scanning itu apa? Berarti sikap peduli dan kritis. Siapa yang memiliki ini? Ya, peserta Latsar. Untuk apa? Identifikasi isu. Apa itu isu? Isu adalah yang sedang hangat dibicarakan. Atau yang kedua, terjadi kesenjangan atau disebut dengan masalah. Apa itu masalah? Masalah itu antara idealitas dan realitasnya berbeda. Maka disebut adanya apa? Gap. Gap itu adalah pertentangan. Atau ya gap itu ya pertentangan tadi. Antara idealitas dengan realitasnya berbeda. Jadi yang pertama melihat apa? Dari isu, identifikasi isu. Tadi saya sampaikan, identifikasi isu itu ada 3 sampai 5 biasanya. Kalau lebih Pak, boleh, tapi panjenengan kan tambah repot. Kenapa harus 3 atau 5 ganjil? Akan lebih memudahkan kita untuk mengevaluasi. Nah, identifikasi isu itu bisa didapatkan dari mana? Panjenengan mencari dulu identifikasi isunya yang ada di kantor unit kerja panjenengan. Yang gampang seperti itu. Kalau tingkat nasional boleh, tapi panjenengan nanti apa bisa jadi 1 bulan. Maka yang gampang adalah di unit kerja panjenengan masing-masing, sesuaikan dengan yang mendekati di isu di jabatan fungsional panjenengan. Kalau bisa, kalau tidak ya di unit kerja itu apa kira-kira. Kenapa harus diusahakan yang ada di panjenengan? Karena nanti terkait dengan mentornya siapa. Kalau mentornya panjenengan ambil isu itu yang tidak terkait dengan di isu satker dan unit kerja panjenengan, khawatirnya ya akan terjadi disinformasi, miskomunikasi. Contoh, madrasah dikasih madrasah misalnya. Panjenengan berada dikasih madrasah di perencanaan atau di apa. Tapi panjenengan masuk di dunia humas, ya kurang pas. Boleh nggak Pak? Boleh sebenarnya, tapi kurang pas. Kenapa? Bisa saja nanti terjadi konflik interest dengan mentor panjenengan. Mentor panjenengan siapa? Kalau guru berarti kepala madrasah bisa, waka yang ditunjuk boleh. Kalau tenaga administrasi Pak, ya berarti ya KURTU bisa, Kasubag TU boleh. Tinggal di mana level panjenengan berada di situ dan membahas mengemukakan isu tersebut. Jadi identifikasi isu dulu,
Identifikasi isu di berangkat apa? Refleksi kondisi di instansi dengan mata pelatihan agenda 3. Smart Government. Nah, jadi antara manajemen ASN dengan Smart ASN ini yang menjadi isu. Bisa dipegang? Baik, jadi isunya terkait dengan agenda 3. Apa bisa dari manajemen ASN atau di Smart ASN-nya? Oke. Sumber isunya dari mana? Bisa dari individu, bisa dari unit kerja, dan bisa dari organisasi. Oke. Kemudian dari identifikasi isu tadi, maka dilakukanlah deskripsi isu. Kita ingat deskripsi isu berarti menggunakan apa? Disebut teknik isu scan. Di deskripsi isu apa? Kemarin deskripsi isu harus berupa apa? Kalimat yang berbentuk negatif. Padat, ya kemarin kan singkat, padat, nah, itu kan? Ya, ada tahunnya, lokusnya. Nah, deskripsi isu apa? Berarti ada data atau fakta. Yang kedua berdampak. Jadi ketika kita diskusi ada data atau fakta, ada dampaknya bila isu tersebut tidak segera diselesaikan atau dicarikan solusi. Yang ketiga ada di agenda 3. Jadi jangan keluar dari yang namanya di agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN untuk dikemukakan identifikasi isu. Nah, lingkup isu itu bisa apa? Terkait dengan tusi atau jabatan, bisa dengan tusi unit kerja, dan yang ketiga bisa tusi di organisasi. Nah, selanjutnya apa? Kalau itu sudah kita pegang, maka munculnya teknik tapisan isu. Masih ingat kemarin di agenda 1, teknik tapisan isu ada apa? Ada berapa? Yang biasanya diterapkan dalam latsar ini ada 2. Kalau yang tekniknya banyak, tapi yang sering digunakan ada 2 biasanya. Kalau tidak APKL ya USG. Apa itu APKL? Masih ingat? A-nya apa? Aktual. P-nya? Problematikanya apa? Kekhalayakan. L-nya? Kelayakan. Atau juga bisa menggunakan USG. Apa itu USG? Urgensi. Urgensi. S-nya apa? Seriousness. Seriousness. G-nya ground. Oh, Nah, terus mana Pak? Ya kemarin ada 2 kan. Kalau APKL itu untuk apa? Untuk kuantitas. Kalau USG berarti untuk apa? Untuk yang kualitas contohnya. Coba nanti dilihat lagi. Itu namanya core issue. Jadi dengan deskripsi isu tersebut menjadikan apa? Untuk kita menerapkan core isunya. Core itu inti. Isu intinya jadi 1. Dari 3 atau 5 menjadi core isu 1 kan? Melalui apa? Kalau APKL berarti kita nanti menggunakan model apa? Model apa? Bisa kemarin apa? Fishbone dan sebagainya. Ya, bisa. Nah, disitulah kemudian dari sini ketika kita menerapkan core issue harus dikomunikasikan dengan siapa? Mentornya. Jadi setelah ini panjenengan harus meminta pimpinan untuk menyampaikan mentornya kira-kira siapa. Ditanyakan ya. Dan itu nanti panjenengan secara teknis di lapangan banyak belajar atau
berkonsultasi dengan beliau. Tapi di akademis nanti bisa dengan saya. Oke. Setelah jadi, maka buatlah rumusan isu. Tadi, rumusan isu itu berupa satu rumusan berbentuk negatif ya kemarin ya. Ingat masih rumusan itu berbentuk negatif. Kalau identifikasi isu tadi ada berapa, kemudian didiskusikan isunya dalam bentuk kalimat ya. Apa saja bidangnya. Nah, kalau isunya apa kira-kira? Buatlah dalam bentuk rumusan isu, dalam bentuk satu rumusan, bukan tiga-tiganya. Sudah menjadi satu. Kemudian apa? Gunakan teknik fishbone atau mind mapping atau SWOT. Setelah ada rumusan isu, maka gunakan tadi. Kalau ini berbentuk tadi negatif, singkat, padat, ringkasi, dan ada tahun. Kalau kemudian dilakukan apa? Teknik temukan penyusunan isunya dalam bentuk apa? Menggunakan kita teknik fishbone atau mind mapping atau SWOT. Ini yang sering terjadi. Biasanya apa? Pada menggunakan fishbone. Boleh Pak pakai SWOT? Boleh. Ya. Kemudian apa? Setelah dari sini, carilah gagasan kreatifnya. Tadi kan sudah ada penyebab isunya apa. Panjenengan sudah tahu kan? Maka kira-kira apa tawaran panjenengan? Solusinya apa untuk menyelesaikan satu masalah tadi? Terkait dengan identifikasi isu tadi yang menjadikan rumusan isu. Alternatifnya apa untuk menyelesaikan tadi? Gagasannya apa? Contohnya di kantor belum adanya apa di pelayanan ya, belum adanya di atas biasanya apa? Videotron. Informasi, belum adanya informasi yang dibuat dari masyarakat kepada pelayanan misalnya. Kemudian di PTSP bisa disampaikan seperti itu. Yang terakhir kan, berarti perlunya apa? Pedoman penyusunan SOP ini kalau belum ada. Kemudian tekniknya seperti apa pelayanan itu disosialisasikan dalam apa? Dalam bentuk videotron misalnya di atas PTSP. Kemudian apa lagi? Perlu buku panduan, perlu adanya banner. Nah, ini namanya apa? Gagasan kreatif yang panjenengan tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menggunakan apa? Teknik problem solving. Ya. Ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat role modelnya apa dengan mewujudkan gagasan dalam kegiatan minimal 4. Apa saja? Ya, kalau tadi terkait dengan gagasan kreatif itu terkait dengan apa? Mata pelatihan di agenda 3. Kalau mata pelajaran di agenda 3 berarti apa? Match dengan identifikasi isu tadi. Terkait dengan dua hal. Manajemen ASN atau yang satunya apa? Smart ASN. Oke, ini terkait dengan itu. Baru dari situ apa? Wujudkan dalam bentuk gagasan kreatif. Kemudian rumusan tahapan kegiatannya. Di minggu pertama, mula-mula yang Anda akan lakukan apa? Di minggu pertama, konsultasi dengan mentor. Kemudian menyelesaikan pertanyaan ini dijadikan satu fokus dan sebagainya. Membuat Google Form dan sebagainya. Membuat rencana kegiatan. Nah, dan itu didokumentasi dalam bentuk catatan dan dokumen yang ada foto atau apa. Oke, rumusan tahapan kegiatannya. Untuk apa? Langkah-langkah sistematis, rinci, dan terukur untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ya. Kemudian di situ apa? Muncullah rumusan output atau hasil. Setelah kegiatan minggu pertama apa? Minggu kedua apa? Minggu ketiga apa? Minggu keempat apa?
adanya perlu sosialisasi tidak. Nah, itu nanti di tahapan di situ. Kemudian rumusan output atau hasilnya apa? Bisa berupa produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan yang sekaligus sebagai bukti belajar. Ini teman-teman bisa difoto ya tahapannya. Ya, di screenshot bisa. Rumusan output atau hasilnya seperti apa? Ya, produknya seperti apa? Kemudian yang berikutnya keterkaitan substansi mata pelatihan. Ya, terkait dengan apa? Uraian bagaimana penerapan aktualisasi mata pelatihan agenda 3, agenda 2 ya, berakhlak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, disinilah di keterkaitan substansi mata pelatihan setelah rumusan output atau hasil terkait dengan apa? Berakhlaknya di agenda 2. Setelah itu apa? Nah, kontribusi, visi, misi maupun tujuan lembaga di unit kerja pendidikan. Apa terkaitannya? Uraian, kontribusi, hasil, kegiatan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi. Itu sebuah kontribusi. Yang terakhir apa? Penguatan nilai organisasi. Apa bentuknya? Uraian, kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, oke, sampai di sini bisa dipegang. Kita pinco. Pusing, Pak. Pinco, pinco, pinco. Biso ya, biso. Oke, next. Ini contoh tabelnya, matrik. Ya, bisa dilihat produk pembelajaran aktualisasi. Bentuknya seperti ini. Nama panjenengan, jabatan apa, unit kerja di mana, identifikasi isunya ditulis. Isu yang diangkat. Oke. Gagasan pemecahan isunya seperti apa? Nah, ini jadi isu yang diangkat apa? Gagasan. Panjenengan membuat gagasan pemecahan isu. Kira-kira apa? Nah, di sini kalau sudah ini disebut dengan tabel matrik rancangan aktualisasi. Nomor 1, kegiatannya apa, tahapannya apa, output atau hasilnya apa, keterkaitan substansi mata pelatihannya dari mana. Ya. Kemudian apa? Kontribusi terhadap visi misi organisasi di sini. Ini jadi nanti di minggu pertama, minggu kedua, kegiatan minggu pertama, kegiatan minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, ini harus tahapannya diikuti. Jangan tiba-tiba sudah ada produk. Ya, itu namanya bin salabin, abrakadabra. Ya, bisa itu. Kemudian muncullah kontribusi terhadap visi misi organisasi tadi. Apa masing-masing ini. Kemudian penguatan nilai organisasi. Penguatan nilai organisasi berupa apa? Penerapan nilai berakhlak dalam budaya organisasi. Ini nanti yang terkait dengan agenda di 2. Oke. Kok diam ini ada 2 kemungkinan. Ngantuk, pusing, atau apa. Tapi saya yakin ini pasti pada gampang. Nah, caranya kemampuan menetapkan isu seperti apa itu? Nah, bisa kita lakukan dengan environment scanning. Apa itu? Untuk menetapkan isu, peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Ini ya. Bisa melalui problem solving. Problem solving itu apa? Mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Di problem solving ini siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan? Terkait dengan siapa? Ya, perannya apa? Bisa saja kita, atasan kita, atau orang-orang yang terkait dengan itu. Nah, kemudian menentukan itu dari apa? Analisis. Untuk apa? Jadi apa itu analisis? Yaitu mampu berpikir konseptual dengan cara apa? Mengaitkan
dengan substansi mata pelatihan. Apakah itu di agenda 3, agenda 1, atau agenda 2. Tapi kalau kita menetapkan isu itu berangkat dari mana tadi? Analisis isunya berarti dari agenda berapa? Halo, Agenda 1, Pak. halo. Di agenda berapa? Ayo. Agenda 1. Agenda 1. Kok bisa? Nah, bukan di agenda 3 dulu? Tadi ingat tahapannya. Berarti terkait apa? Di agenda 3. Agenda 3. Ya, Smart ASN dan Manajemen Manajemen ASN. Lingkup dari situ dulu. Jadi isu itu jadi 3, 5, atau berapa itu terkait dari situ dulu. Yang ada di unit kerja panjenengan. Carilah yang relevan, kemudian dianalisis. Terkait dengan problem solving berarti siapa dan di mana problem solvingnya, orangnya. Ya. Ada kaitan hubungan kausalitasnya di mana, sebab mengapa kok bisa begitu. Ya. Kriteria isu tadi ada apa? APKL atau USG. Kalau kita kriteria isunya terkait dengan APKL, gunakanlah nanti deskripsi indikatornya dibuat terkait dengan isu yang panjenengan kembangkan untuk melihat APKL-nya ini 5, 4, 3, 2, 1 yang kemarin kita sampaikan. Oke. Lanjut. Bisakah kita gunakan USG, Pak? Bisa. Tapi yang lazim biasanya menggunakan APKL. Jadi tidak serta-merta langsung muncul isu saya pengen ini kok. Ya kalau ini tidak begitu urgent, ya nanti produknya tidak bagus. Nah, baru tadi setelah APKL kemudian bagaimana membuat rumusan isu atau isu statementnya. Kemarin apa rumusan isu? Harus bersifat atau terkait dengan apa? Pernyataan pernyataan yang apa berbentuk negatif. Belum adanya, tidak adanya, tidak terserapnya dan sebagainya. Pernyataannya berbentuk negatif, isu statementnya. Pernyataan mengenai isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Ini juga yang kedua. Jadi yang pertama rumusan isu harus apa? Berbentuk kalimat negatif. Yang kedua apa? Pernyataan isu itu ditulis secara singkat dan jelas. Apa berikutnya? Memuat fokus. Jangan terlalu lebar. Enak yang sempit ya Mas ya. Mas Tri. Memuat fokus. Jadi jangan gelambiar. Difokuskan Pak. satu bentuk. Dia nggak ngantuk maksudnya. Ya, memuat fokus, memuat lokus, harus ada itu. Bentuk negatif, isu singkat, jelas, ada fokus, ada lokus. Oke. Contoh isu itu apa? Masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat. Misalnya. Berarti masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi. Ya, kalau ini diklat, kalau di panjenengan ya laporan kinerja misalnya. Misalnya penyusunan atau apa kegiatan apa yang kira-kira isu panjenengan apa? Ini harus sudah tergambar dulu sambil merem melek ya ngantuk. Kalau tekan rumah nanti dipikir kira-kira apa ya isu yang menarik di kantor kita. Makanya sebenarnya yang ideal panjenengan itu ikuti laksar itu sebenarnya 3-6 bulan dulu. Sehingga tahu problemnya yang ada di institusi panjenengan. Kalau 1 bulan ya katanya hanya kayak sulapan. Beda apa-apa. Dilihat ya. Lumayan Pak. Lumayan. Iya. Orang cerdas minum tolak angin. Pak, iklan. Iya. Oh, saya bukan jadi mainsternya.
bukan voiternya ya. Nah, kegiatannya apa? Nanti kegiatan adalah gagasan. Jadi kegiatan tadi ada 4 tahapan ya. Di minggu pertama itu terkait kegiatannya apa, produknya apa. Nah, itu nanti dijelaskan. Pemilihan pencari isu dulu di minggu pertama, konsultasi yang kedua konsultasi dengan mentor misalnya. Kemudian yang ketiga apa? Nah, di minggu pertama itu ada beberapa kegiatan. Jangan hanya satu kegiatan, ya lucu nanti. Membuat setelah di ACC, kemudian produknya dibuat kapan? Penyusunan identifikasi masalah, kemudian membuat produk misalnya, menyusun produk yang ke minggu ketiga, menjadikan apa produk itu menjadi sebuah gambaran sudah jadi produknya, kemudian dicarikan solusi alternatif kan sudah jadi, disosialisasikan minggu ketiga misalnya, minggu keempat nantinya produk itu menjadi apa? Menjadi sebuah misalnya perlu FGD tidak? Nah, kalau perlu dilakukan, siapa yang terkait itu? User, stakeholder yang ada. Yang keempat berarti produk sudah siap di apa? Dipublikasikan, Meluncurkan. dalam bentuk apa? Banner, dalam apa? Videotron misalnya. Dan yang keempat, minggu keempat apa? Dengan membuat laporan kegiatan. Bisa. Kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan apa output di masing-masing tahapan kegiatan. Dan sumber kegiatan dapat bersumber apa? Dari SKP, penugasan pimpinan, atau inisiatif atau inovasi dengan persetujuan mentor. Jangan mentor ditinggal. Tiba-tiba apa jadi. Pak ini tanda tangan, Pak minta asman. Wah, besok dikeprok. Nggak boleh, tahapannya diikuti. Minta Bapak atau Ibu, misalnya saya mengajukan ini gimana, nggih? Bisa nggak? Oh, ini nganu Mas, ini dirubah ini yang pasti. Nah, ya sudah ikuti. Kalau kecuali panjenengan kekeh di situ tahu dan bisa memberikan reasoning kepada mentor, boleh-boleh saja. Oh ya, mentor atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan tersebut. Jadi, sumber kegiatannya bisa dari SKP, bisa penugasan pimpinan atau inisiasi inovasi panjenengan. Nah, cara menerapkan kegiatan apa? Dari gagasan yang sudah ditetapkan buat minimal 4 kegiatan. Rumuskan tahapan kegiatan di masing-masing kegiatan. Tetapkan output atau hasil kegiatan produk yang dijalankan sebagai bukti belajar di masing-masing tahap kegiatan. Sekali lagi, output proses kegiatan itu harus ada data. Kalau tidak ada data berarti panjenengan dianggap apa? Ngakang, bohong. Ini berarti sulapan bin salabin abrakadabra. Oke, jangan lupa adakan dokumentasi. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan. Pada setiap tahapan kegiatan bisa dilakukan apa? Uraian relevansi, rencana pelaksanaan kegiatan dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Di agenda berapa? Agenda 2. Jadi wujud apa? Aktualisasi dari nilai-nilai dasar PNS agenda 2 berakhlak. Jadi untuk keterkaitan dengan substansi mata pelatihan bisa terkait dengan setiap kegiatan dengan berakhlak itu. Misalnya kegiatan ini terkait apa di berakhlaknya? Misalnya ini terkait dengan berorientasi pelayanan. Karena apa? Oh, di samping berorientasi pelayanan dengan loyal. Karena apa? Ada kaitan dengan pimpinan. Jadi tidak serta-merta semua dikembangkan di situ kalau tidak terkait. Jadi jangan sampai nanti keterkaitan dengan substansi mata pelajaran berakhlak itu ya nggak dijabarkan, ya namanya itu ngimpi, bohong. Nah, nanti ada penyamaan persepsi siapa antara pengajar, coach, penguji dan mentor. Nah, sampai di sini ada yang disampaikan? Pak, maaf izin bertanya. Belum. Nggih, silakan Mbak. Pak, tadi kan yang untuk teknik analisis itu kan ada 2. Terus tadi saya dengar yang APKL itu teknik analisisnya
adalah secara kuantitas, kalau yang USG itu secara kualitas. Itu eh bisa dijelaskan ulang atau diperdetail dengan contoh-contohnya nggih, Pak, supaya nanti kita pas ngerjain tugas bisa memilih teknik analisis yang tepat. Terima kasih. Baik, tadi saya sampaikan di situ ya. Jadi nanti panjenengan terkait misalnya, panjenengan rumusan isunya terkait apa tadi? Ya. Kalau itu nanti berupa ya kualitas, berarti nanti terkaitnya apa? USG, tapi terkait dengan kuantitas ya, dengan APKL. Nah, tadi terkait dengan misalnya itu ya. Panjenengan yang dikaitkan nanti di rumusan isu dengan apa? Identifikasi, deskripsi isunya. Nanti di situ nanti sebenarnya apa? Boleh-boleh saja menggunakan salah satunya. Nah, kan kalau contoh ya, kita mengambil dari APKL dengan USG saja. APKL itu apa? Aktual. Itu berarti dengan apa? Kemudian P, problematik. APK, kekhalayakan. Itu terkait dampak orang banyak. Kemudian kelayakan. Itu berarti layak untuk diambil atau diangkat sebagai isu. Nah, kalau USG coba kita amati, ya dengan nanti bisa mendeskripsikan. U-nya apa? Urgensi, urgen, sangat mendesak untuk segera diselesaikan. S-nya, seriousness, itu betul-betul serius ya, serius untuk segera disikapi untuk menjadikan solusi. Growth berarti terlalu mendesak. Ya. Berarti nanti dari ungkapan itu penjaringan bisa membuat namanya dalam APKL maupun di USG adalah apa? Deskripsi identifikasi. Nah, nanti dikaitkan dengan apa? 5, 1 sampai 5 di masing-masing APKL. A itu nanti juga dijabarkan aktual. Kalau 5 berarti sangat aktual, 4 berarti aktual, 3 cukup aktual, kemudian 2 apa? Kurang aktual. Kurang aktual, 1 aktual. Gitu ya. Coba Tidak. nanti lihat dulu lagi ya. Iya. Nah, di P juga demikian. Nanti deskripsi isunya apa? Deskripsi identifikasi. Identifikasi deskripsi ya. Nanti dijabarkan. Nanti kaitannya dengan rumusan isunya apa tadi ya di situ ditulis seperti itu. Baru nanti panjenengan bisa memilih apakah ini lebih tepat rumusan isu ini menggunakan APKL ataukah USG. Tapi saya sampaikan di awal, yang sering kita gunakan biasanya apa? APKL. Tapi kalau menggunakan USG boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Semuanya boleh itu. Menggunakan misalnya mapping boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya digunakan apa? Fishbone. Itu contohnya seperti itu. Jadi kebiasaan. Kenapa? Itu kita harus siasati. Karena nanti terkait dengan kadang mentor, kadang ya penguji. Kalau tidak begitu concern ke situ, ya, nanti bisa saja, ini kok menggunakan ini kok begini. Asal panjenengan bisa menjelaskan rasionalitasnya, modelnya, kenapa Anda memiliki APKL, kenapa panjenengan gunakan USG, kenapa menggunakan mind mapping, kenapa tidak menggunakan fishbone dan sebagainya. Tapi yang tadi saya sampaikan, biasanya kalau menggunakan tapisan isunya apa APKL. Tapi kalau menggunakan analisis itu apa menggunakan apa fishbone. Biasanya seperti itu. Terus kalau begitu bagaimana Pak? Boleh saja tadi gunakan, asal tadi panjenengan harus bisa menjelaskan ketika dikejar oleh penguji atau mentor. Kalau saya sudah bisa memahami, boleh. Mana Pak pakai ini? Boleh. Oke. Gimana dari ini? Karena begini. Oke, rasional jalan. Oke. Ada lagi Pak? Sudah, Pak, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Saya tanya Pak. Oke. Tanya Pak. Ya, Boleh, Pak? silakan. Boleh Pak? Oke.
Saya mau tanya Pak, jadi tadi kan waktu materi sebelumnya sama Bu Ratna kan ada bocoran untuk kegiatannya kan minimal 5. Nah, untuk Bapak kan cukup 4 ya Pak? Cukup 4. Nah, dari 4 itu kan Bu Ratna tadi bilang pertama adalah rencana, terakhir evaluasi. Nah, untuk yang di tengah-tengah itu kan mungkin pelaksanaan ya Pak? Hmm. Nah, itu mohon dijelaskan Pak, untuk 4 kegiatan itu kira-kira rencana, terus pelaksanaan atau apa, terus evaluasi. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk teknik APKL itu nanti respondennya kita berapa orang Pak? Minimalnya. Untuk biar kita bebas atau gimana Pak? Untuk yang kuesioner responden itu teknis apa analisis APKL itu Pak? Itu Terima kasih. sebenarnya terima kasih Mas. Bebas Mas ya. Tapi kalau bisa buatlah yang ganjil. Terus yang kedua, yang terkait orang itu berarti apa? Yang terkait stakeholder misalnya. Ambillah di kasus itu berarti atasan kita, mentor, ya. Kemudian teman sejawat, teman satu kantor, atau terkait dengan user kira-kira siapa. Buatlah Google Form, ya. Bisa buat seperti itu. Nanti kalau sudah baru kita hitung. Yang terpenting sebelum itu adalah membuat apa? Identifikasi, deskripsi. Ya. Jadi yang 5, 4, 3, 2, 1. Masing-masing itu dibuatkan dalam bentuk Google Form itu nanti. Kalau penjelasan pengen ideal harus begitu. Dan ini sudah dibuat model-model seperti itu. Isunya dulu, ya itu dibuat dulu. Bisa tadi singkat 3 sampai 5 boleh. Boleh 3 saja Pak, boleh saja. Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan menggunakan modelnya, kalau sudah pakai APKL ya jangan gunakan USG. Kalau sudah gunakan USG jangan gunakan APKL. Satu saja ya. PKL misalnya. Sudah berarti tidak perlu menggunakan USG. Kemudian yang kedua, kalau sudah menggunakan Fishbone ya nggak usah harus pakai mind mapping atau SWOT, nggak usah. Itu nggih. Ada Pak, lagi? masih yang pertama Pak, mohon maaf Pak. Yang pertama tadi. Yang soal ini Pak, soal tadi kan setelah nanti dari gagasan ditetapkan, itu buat kegiatan. Hmm. Ya, kan, kegiatan itu kan saya baru ada gambaran, misalkan saya mau isunya misalkan soal apa ya, soal pendaftaran nikah berbasis online, bahasa ini Pak. Itu kan pertama kan perencanaan Pak, perencanaan harus konsultasi dengan atasan, gitu kan begitu. Nah kemudian 4 kegiatan itu kalau Bapak menyarankan itu apa aja Pak? 4 kegiatannya. Apanya? Nah, Yang 4 kegiatan. tempat kegiatan begini Mas, maksudnya. Jadi kegiatan misalnya tadi perencanaan ya, membuat perencanaan, mengambil isu ya. Itu berarti siapa di mana ya? Membuatnya kan di kantor karena kita tugas kantor. Oke, Di unit kerja dengan siapa oke, orang-orangnya? Si A, si B, si C. Nah, misalnya seperti itu oke, nanti. Jelaskan di deskripsi oke. kegiatan. Itu masuk pada minggu berapa? Minggu pertama misalnya. Jadi di minggu pertama jadi kan rencananya ada berapa kegiatan. Tuliskan di situ. Minggu Kalau kedua nanti apa kegiatannya? Tulis 1 apa, 2 apa, 3 apa, produknya apa. Termasuk konsultasi itu masukkan. Setiap minggu pekan berarti harus ada konsultasi. Baik kepada mentor maupun kepada coach. Oke. Jadi Pak, tadi kan saya dengarkan ada suruh kegiatannya pertama dalam arti perencanaan. Maksudnya perencanaan itu walaupun tidak dituliskan tulisan perencanaan, tetapi ibaratnya bagian dari perencanaan adalah konsultasi dengan pimpinan, kolaborasi gitu. Terus pelaksanaan. Nah saya itu bingung di itu Pak. Oke. Gini, Terima kalau di kasih. perencanaan ini kan menggunakan manajemen ya. Manajemen berarti apa? Planning, organizing, actuating, POAK ya. Gunakan model POAK di Nah perencanaan itu. di minggu pertama. Apa itu? Misalnya menyusun angket misalnya dalam Google Form, menyusun
kegiatan itu, apalagi misalnya menggunakan deskripsi indikator. Kemudian yang kedua konsultasi dengan mentor, yang ketiga apa? Itu di perencanaan. Jadi ketika penjaringan membuat isu itu, membuat rencana aktualisasi itu apa saja di minggu pertama. Jadi puak itu menjadi 4. Nah, kalau saya katakan di perencanaan itu berarti di minggu pertama apa saja yang mau Yenan lakukan untuk melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi ini. Di minggu kedua berarti apa? Aktualisasi. Sudah mulai pada pelaksanaan menyusun tadi sudah dilakukan kan? Penyusunan apa bla 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 termasuk apa solusinya apa, produknya apa ya. Di minggu ketiga berarti apa? Planning, uh, organizing ya, actuating ya apa? Organizing berarti terkait dengan siapa saja. Bisa dilakukan minggu kedua dan minggu ketiga itu berarti apa? Actuating. Nah, karena organizing kan jelas kita mengorganisasi terkait dengan siapa saja. Tapi aktualisasi bisa saja memakan waktu 2 pekan misalnya. Di minggu terakhir berarti penjaringan sudah masuk sosialisasi. Oke? Cukup? Baik Pak, siap. Evaluasi ya terakhir ya Pak. Ya, Evaluating. segera dibuat grup nggih. Ya. Oke. Ada lagi? Ini nanti coba nanti ya dikirim buatkan grup nanti tak kasih treatment lebih teknis ya. Kalau ada sesuatu nanti bisa dikomunikasikan. Ini ya tugas-tugasnya coach dan mentor. Nah, peran coach dan mentor dalam tahapan kegiatan. Ini Satu lagi boleh Pak tanya Pak. ya. Silakan. Mohon maaf Pak, untuk hari ini sampai nanti pukul malam ada tugas apa enggak Pak? Mohon maaf ini saya tanya dulu Pak. Ya, nanti kita lihat dulu ya. Oh ya Pak. Mulai besok kan sudah ada penugasan. Ya.